pemirsa, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali dalam program Simpo TV. Cantik, Beauty is for Everyone bersama saya, Dr. Vanessa Zahra. Program ini mengulas mengenai seputar dunia kecantikan, khususnya aesthetic medicine, bersama narasumber yang sudah berpengalaman. Nah, pemirsa, ini dia Cantik, Beauty is for Everyone. Hari ini telah hadir bersama saya narasumber kita yang sangat cantik sekali hari ini, yaitu Dr. Donna Angelica. Halo Dr. Donna. Halo Dr. Vanessa. Kita berjumpa lagi nih dok ya. Iya, Bagaimana kabarnya dokter? Baik Dr. Vanessa. Nah baik dokter, hari ini kita mau bahas temanya apa nih dok saat ini? Oke, kita akan membahas mengenai bintik hitam sumber masalah. Oke, jadi sekarang kita mau bahas tentang bintik hitam ya dok ya. Ini salah satu keluhan pasien yang paling banyak ada di klinik ya dok ya. Betul. Walaupun bentuknya biasanya kecil-kecil tapi cukup mengganggu penampilan. Betul. Biasanya banyak yang bikin insecure ya dok ya. Benar, biasanya banyak yang mengeluhkan tampilannya secara estetik jadi kurang menarik. Oh, jadi kurang seperti itu, menarik. Dok. Iya, Nah, jadi nggak pede. jadi nggak pede ya. Nah aku mau nanya nih dok, sebenarnya bintik hitam ini apa ya dok ya definisinya ya dok? Oke, bintik hitam ini sebenarnya adalah ya spot ya atau hiperpigmentasi yang muncul pada area kulit wajah, biasanya umumnya yang dikeluhkan oleh pasien. Warnanya memang lebih gelap dok daripada warna kulit sekitar, sehingga tampilannya jadi lebih kontras dibandingkan kulitnya. Nah, kenapa bisa muncul bintik hitam? Ya biasanya memang ada deposit melanin yang berlebihan pada area tersebut. Dimana melanin ini kan sebenarnya adalah pigmentasi pada warna ya dok ya. Dan tujuan terbentuknya melanin itu sebenarnya bagus, karena memang salah satu yang dapat mencetuskan munculnya bintik hitam itu adalah paparan sinar matahari, di mana melanin yang diproduksi oleh kulit kita tuh fungsinya untuk melindungi kita terhadap sinar UV yang berbahaya pada kesehatan kulit. Nah, cuman pada akhirnya ketika sudah timbul dan cukup banyak jumlahnya, jadi menimbulkan ya rasa tidak percaya diri pada pasien. Nah, bintik hitam ini sebenarnya banyak loh dok. Tadi yang jenisnya ya, benar. Ada tai lalat. Ada tai lalat ya gitu kan? ya. Biasa kalau tai lalat memang lebih ke arah genetik ya dok ya. Dan beberapa juga bahkan kalau kita bilang nevus itu ada nevus pigmentosus tai lalat, tapi juga ada nevus yang sebenarnya ada tanda lahir. Ya pernah lihat kan ya tanda lahir misalnya di anak bayi gitu ya. Betul. Biasanya di area badannya ada spot warnanya lebih hitam, lebih gelap atau ya. kadang-kadang ada yang warnanya coklat, itu tuh bawaan lahir. Tapi kalau yang di sini maksudnya bintik hitam itu adalah bintik-bintik kehitaman yang muncul pada wajah yang sebenarnya ya? seperti flek gitu ya, yang karena faktor sinar matahari juga bisa, karena faktor hormonal juga bisa gitu ya. Dan bahkan juga ada bintik hitam yang lebih luas lagi atau kita sebut dengan melasma. Sebenarnya kalau itu mungkin kurang tepat kalau disebut bintik ya dok ya. Iya, lebih ke bercak. Lebih bercak ya. Iya, biasanya lebih lebih luasnya lebih ini. Benar, lebih luas. Dan biasanya munculnya di area wajah di mana aja. Kalau untuk melasma itu posisi areanya yang paling banyak adalah di area sekitar pipi gitu ya. Terus hidung, di mana memang area tersebut paling banyak terpapar sinar matahari. Area di sekitar mulut juga dok, dan juga area sekitar garis rahang. Itu jadi area-area yang paling sering munculnya bercak kecoklatan kalau melasma ya, atau kadang-kadang warnanya cenderung lebih ke abu-abu. Seperti itu. Oke, nah aku mau nanya nih dok, kira-kira apa yang bisa menyebabkan timbulnya bercak hitam itu? Karena kan banyak banget ya pasien mengeluhkan nih dok. Betul. Ya kan, pasti pasien pengen tahu nih dok, pemirsa di rumah ini pengen tahu kira-kira apa sih yang menyebabkannya dok? Oke, yang pertama sih tadi faktor genetik ya dok ya. Jadi memang ada sebagian orang yang diturunkan dalam keluarganya itu, kok masih muda tapi kok udah mulai muncul ya banyak bintik-bintik hitam, flek ya kalau kita bilangnya kecil flek gitu. Atau kita sebut dengan istilah freckles. Nah, itu memang ada faktor genetiknya, di mana biasanya kalau orang tuanya gitu ya, atau ayah atau ibunya tuh pas kita lihat, oh iya ayah atau ibunya juga banyak nih bintik-bintik hitam dan dia masih usianya cukup muda. Biasanya itu karena ada faktor genetik juga. Yang kedua pastinya tidak bisa lepas dari paparan sinar matahari. Apalagi kita kan tinggal di negara yang tropis ya dok ya. Setahun setiap hari itu matahari bersinar terang gitu. Beda kalau kita tinggal di negara yang 4 musim gitu ya. Jadi kita pasti akan terpapar sinar matahari. Nah, di mana sinar matahari ini tuh panjang gelombangnya itu ada UVA dan UVB gitu. Dokter pasti pernah dengar ya, ada UVC juga. Kalau UVC sih panjang gelombangnya itu sangat pendek ya dok. Jadi biasanya difilter oleh ozon. Jadi nggak masuk gitu ke atmosfer. Tapi UVA, UVB ini jadi problem. Ya, dimana kalau UVB itu bisa menyebabkan terjadinya
sunburn. Jadi kalau misalnya kulit kita pengen tanning, pengen lebih coklat, berjemur gitu ya. Nah, itu yang bikin lebih gelap warna kulitnya UVB-nya. Ya, tapi sebenarnya dan dia juga beresiko untuk menyebabkan kanker kulit sebenarnya. Tapi UVA itu panjang gelombangnya lebih panjang, sehingga bisa menembus kulit lebih dalam. Nah, dia bisa merusak kulit sampai ke tingkat DNA daripada sel kulit. Gitu. Nah, sebenarnya tubuh kita punya mekanisme nih, di mana sel melanosit yang terdapat pada kulit gitu ya, ketika dapat rangsangan dirusak sama UV, sinar UV yang masuk, nah dia akan aktif sebenarnya dan meningkatkan produksi melanin, di mana nanti akhirnya sinar UV-nya akan diserap oleh melanin, Dok. Seperti itu. Nah, jadi kan sifatnya sebenarnya proteksi. Nah, cuma makin lama kalau kita terpapar sinar matahari semakin banyak, akan semakin terbentuk melaninnya. Jadi semakin lebih gelap, semakin gelap ya. dan bahkan bisa semakin luas juga, seperti itu. Nah, itu baru 2 ya. Terus belum lagi faktor hormonal nih, Dok. Banyak ya, Dok ya, ternyata ya. banyak. Hormonnya pun kan nggak hanya satu ya, Dok ya. Betul. Nah, hormon kan nggak cuma satu ya di dalam tubuh kita ya. Banyak sekali hormon dalam tubuh kita itu. Nah, biasanya memang wanita ya yang umumnya punya masalah problem dengan bintik hitam karena ya masalah hormonal, Dok. Masa-masa pergejolakan hormon wanita kan cukup banyak ya, kayak misalnya kehamilan, terus misalnya apalagi konsumsi obat-obatan kontrasepsi, itu juga sering sekali ya, entah dalam bentuk pil atau sekarang juga kan metode kontrasepsi ada yang bentuk injeksi. Bahkan sekarang kalau pemasangan IUD aja atau spiral itu juga ada yang kandungannya hormon. Oh iya, ya, betul. Jadi betul. bisa mencetuskan. Dan hormon. yang lebih gawat lagi, Dok, tadi aku sempat lupa. Meskipun kita pakai sunscreen di muka, itu belum sepenuhnya memproteksi. Jadi kalau kita keluar rumah dan misalnya pakai baju yang ya maksudnya nggak tangan panjang ya, tangan pendek ataupun baju juga terbuka, kan biasanya kita nggak memberikan sunscreen kan, Dok, pada area tersebut. Nah, ternyata itu bisa mencetuskan loh. Jadi meskipun wajah kita udah terproteksi pakai sunscreen, tapi badan kita nih, kulit ini terekspos, tetap tidak ada perlindungan, itu juga ternyata bisa mencetuskan juga. Berarti tetap harus diberikan proteksi ya, Dok ya? Ke semua area kulit yang memang berpotensi terekspos pada matahari ya, pas sinar matahari itu sebaiknya dilindungi, seperti itu, Dok. Nah, belum lagi nanti ada obat-obatan juga ya, obat-obatan ataupun ada penyakit tertentu juga yang dapat menyebabkan munculnya bintik hitam ataupun bercak hitam pada kulit. Gitu. Jadi banyak sih, Dok, sebenarnya faktor yang dapat memicu gitu ya. Faktor yang dapat memicu timbulnya bintik-bintik hitam ini. Betul. Tapi memang secara garis besar ya, yang kita lihat itu pertama dari faktor genetik, lalu juga sinar UV, ada faktor hormonal, karena biasanya pasien mayoritas kan perempuan ya yang mengeluhkan, dan mereka bilang, oh ya saya ada konsumsi pil KB atau sebagai hal lainnya, dan ternyata ini menjadi salah satu faktor pencetus timbulnya flek hitam. Nah, seru banget, Dokter, diskusinya, tapi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan masih melanjutkan sesi diskusi kita bersama Dokter Dona di program Cantik Beauty is for Everyone. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan sesi diskusi kita bersama Dr. Dona Angelika. Halo, Dok. Halo, tadi kita udah bicara tentang faktor resiko ya, Dok ya. Salah satu penyebabnya apa aja nih yang bisa menyebabkan timbulnya bintik-bintik hitam. Nah, sekarang aku mau tanya nih, Dok, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya kan? Nah, sekarang aku mau nanya, kira-kira bagaimana sih, Dok, cara kita untuk mencegah agar tidak timbul bintik-bintik hitam di wajah kita? Oke, jadi yang pasti pertama itu bagaimana cara mencegahnya adalah menghindari pemicunya, udah pasti. Yang pertama, kalau genetik memang kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, Dok, tapi ada faktor-faktor, biasanya sih kalau internal kita bagi 2 ya, internal sama eksternal. Kalau internal kan seperti genetik, hormonal, seringkali kita tidak bisa banyak modifikasi tidak bisa banyak modifikasi, apalagi genetik ya. Kalau hormonal ya pasti ntar dilihat nih kondisinya gimana, apa yang kira-kira bisa dimodifikasi. Tapi cukup banyak seperti kayak proses kehamilan gitu kan, emang yang proses alami terjadi, jadi kita nggak bisa. Tapi kalau seperti misalnya pil kontrasepsi gitu ya mungkin bisa diganti ke metode-metode yang dimana kontrasepsinya itu tidak mengandung hormonal gitu ya, sehingga tidak mencetuskan. Terus kemudian apalagi tadi paparan sinar matahari, ya pastinya kita harus bisa mengurangi sih sebenarnya, mengurangi paparan sinar matahari. Terus kedua, selalu menggunakan proteksi. Banyak loh, Dok, di di Indonesia ini gitu ya, yang meskipun udah banyak brand, mungkin baru belakangan ini ya udah mulai
skincare itu digaung-gaungkan, tapi banyak juga nih yang usia-usianya udah lebih tua ya, yang lebih usianya udah lebih senior, mereka nggak tahu juga cara menggunakan skincare dan bagaimana cara proteksi penggunaan skincare yang baik dan juga sunscreen yang baik. Nah, itu perlu diedukasi bahwa memang sunscreen itu kan ada dua tipe ya dok ya sebenarnya gitu kan, ada yang chemical, ada yang physical sunscreen gitu, dan cara kerja mereka berbeda. Kalau misalnya kita bicara mengenai chemical sunscreen itu memang kerjanya kan dia lebih ke arah menyerap panas daripada UV, sedangkan kalau kita bilang yang physical sunscreen tuh membelokkan ya, atau istilahnya apa ya? Menangkal lah ya, menangkal si sinar UV ini. Dan kemudian juga ada SPF-nya juga yang perlu diperhatikan, yaitu durasi berapa lama proteksinya. Tentunya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan aktivitas kita. Kalau misalnya kita pakai maksudnya aktivitas yang nggak terlalu banyak di luar ruangan, ya kita bisa pakai SPF yang mungkin 30 udah cukup. Tapi kalau kita sering di luar ruangan misalnya gitu ya, mungkin 50 iya ya, mungkin 50 ya? gitu. Terus udah gitu aplikasinya harus diulang. Nah, itu yang banyak sekali pasien-pasien tidak melakukan itu, tidak melakukan pengulangan gitu. Apalagi kalau yang kerjanya outdoor. Banyak keluar, sekali dipakai udah selesai gitu ya. Apalagi juga habis itu pakai make up juga gitu. Betul, kan. sudah berlapis-lapis Udah ya, berlapis-lapis. Dok, ya? Nah, sebaiknya memang kalau udah pakai make up ya kita mau retouch skincare ya sebenarnya kita harus hapus kan. Iya, nah, mungkin tapi dengan alasan-alasan tuh, itu ya. Banyak memang produk make up Yes. ataupun skincare yang sudah dipadukan dengan SPF. Dengan SPF. Ya, Nah, betul. Ini kalau mungkin jadi salah satu solusi betul, bisa ya, Dok, benar. ya? Kalau misal sudah dipadukan sih bagus banget. Jadi sambil nge-retouch make up-nya biasanya ada cushion ya, cushion foundation atau foundation ringan yang bisa di retouch gitu ya. Nah, itu juga bisa sih membantu gitu. Terus selain itu melindungi gitu ya. Terus kemudian ya tipsnya adalah juga ini dok, apa namanya, bisa menggunakan skincare yang bisa membantu untuk mencerahkan, karena bagaimana juga sebenarnya treatment kalau kita bicara bintik hitam gitu ya, dan apalagi paparan hormonal sinar matahari ya, kita sebut aja kali ya seperti kayak flek ataupun melasma gitu. Nah, nomor satu lini pertama itu adalah selalu dengan penggunaan skincare. Tapi yang perlu kita hati-hati adalah harus sesuai dengan konsultasi terlebih dahulu, produknya ataupun bahan aktifnya apa yang bisa pakai gitu. Kenapa? Karena bahaya sekali skincare yang digunakan tanpa adanya konsultasi dok. Karena kan sekarang ini tetap masih ada ya skincare yang beredar di luar sana yang tidak berbepom. Terus kemudian juga mengandung bahan-bahan yang justru malah bisa merusak skin barrier. Atau bahkan bisa saja memicu terjadinya bintik-bintik hitam pun juga ada ya dok ya. Betul. Jadi memang ada beberapa bahan-bahan yang tidak diizinkan gitu ya oleh BPOM, tapi ada di situ dan justru malah bisa nyebabin kerusakan pada kulit, menipiskan kulit, sehingga nanti ketika kita terpapar dengan sinar matahari gitu ya dok ya, dengan lebih frekuensi mudah, yang sering, nah itu lebih mudah munculnya bintik-bintik hitam. Kalau aku perhatikan memang pasien-pasienku yang ternyata datang dengan keluhan bintik hitam pasti juga kualitas kulitnya itu berbeda dok. Oh gitu dok? Yes, sama orang yang kulitnya tuh sehat ya, dalam artian skin barrier-nya baik, kulitnya juga tidak ada kemerahan gitu ya. Kalau kita lihat nih pasien-pasien yang ada bintik hitam pada wajah nih ya, pasti kulitnya lebih tipis, lebih mudah merah biasanya. Terus kemudian ada apa lagi? Ada ini dok, ada alur-alur pembuluh darah. Oh iya, kecil-kecil, betul. Terlihat gitu. vaskularisasinya ya dok ya. Terlihat banget vaskularisasi. Jadi ada pembuluh darah yang kecil-kecil gitu dan banyak gitu ya, rame gitu pembuluh darahnya. Terus belum apa-apa kadang-kadang cuci muka aja juga udah merah kulitnya gitu ya. Belum dia apa-apain, baru cuci muka. Betul. Baru lebih sensitif. Lebih sensitif seperti itu. Jadi ya tentunya kalau mau menggunakan krim dan maksudnya sudah mengalami kondisi memang sudah ada bintik ataupun bercak kecoklatan, sebaiknya tetap konsultasi ke dokter estetik terdekat. Itu pertama, jangan pakai krim sembarangan ya, karena justru malah bisa memperparah ataupun memicu, dan memang bahan-bahan aktif yang akan nantinya disarankan untuk digunakan gitu ya dalam bentuk krim yang sudah dalam satu kemasan itu pasti harus pengawasan dokter biasanya seperti itu. Jadi nggak bisa beli terus pakai berapa bulan habis itu lepas gitu ya. Nanti harus dikontrol sesuai dengan perkembangan kondisinya. Sesuai seperti dengan itu, anjuran dokter. Betul, sesuai dengan ya? anjuran dokter. Nah, jadi pemirsa ya yang ada di rumah ini perlu sekali memperhatikan ya dari tahapan-tahapan yang perlu dihindari, terutama penggunaan sunscreen dan juga krim ya, itu penting sekali karena betul tadi kata Dokter Dona, kita sering menjumpai pasien dengan kondisi kulit yang berbeda-beda gitu dan lebih sensitif
Iya. ini yang mungkin menjadi sangat disayangkan untuk kita lakukan treatment selanjutnya ya dok ya. Betul Nah, sekali. sekarang saya mau tanya nih dok, tadi kan udah mencegah, berarti sekarang mengobati. Betul. Nah kira-kira treatment apa sih dok sebetulnya yang bisa membantu untuk mengurangi bintik-bintik hitam ini dok? Oke, jadi memang kalau untuk masalah treatment ya dok ya, ada dua sih sebenarnya secara garis besar. Yang pertama itu adalah penggunaan skincare sebenarnya. Ya, skincare-nya apa sih? Ya skincare yang membantu untuk mencerahkan kulit. Sebenarnya bahan aktifnya banyak dan juga cara kerja mereka juga sangat banyak. Betul. Yang paling umum kalau sih, kita bahas nanti betul. kayak kuliah dok Kayak ya, kuliah kuliah nanti kedokteran bisa nanti di dapat sini. berapa SKS gitu dari situ ya. Yang pertama sih mungkin yang paling umum itu adalah ya kalau yang digunakan oleh dokter-dokter sih kebanyakan mungkin pernah dengar istilah hidrokinon dok gitu ya, pasti pernah dengar, atau tretinoid acid gitu ya. Nah itu memang bisa sangat membantu untuk masalah bintik hitam ataupun bercak kehitaman pada kulit wajah, tapi sekali lagi penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter. Tapi kalau misalnya bahan-bahan lain seperti misalnya vitamin C gitu ya, ada juga gitu. Dan juga tentunya ada treatment-treatment di klinik ya yang bisa kita kerjakan seperti itu. Oke, nah dokter kita akan jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dan Dr. Donna Angelica di dalam program Cantik Beauty is for Everyone. Nah, tadi kita baru sempat bahas mengenai treatment ya dok ya, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi bintik kehitaman. Nah, selanjutnya nih dok, aku mau nanya kira-kira apakah ada krim ataupun tindakan di klinik kecantikan yang bisa membantu nih untuk meredakan dari bintik hitam ini dok? Oke, jadi kita tadi lanjut ya dok ya, soalnya tadi pertama itu kan ada krim ya. Betul. Nah krim itu memang biasanya sebenarnya yang digunakan tuh bahannya cukup banyak. Tadi ada hidrokinon, terus misalnya ada tretinoid acid, dan bahkan ada juga sedikit mencampurkan dengan misalnya steroid. Tapi tentunya sekali lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya dok ya, bahwa penggunaan krim-krim ini harus seatas resep dokter dan juga di bawah pengawasan dokter. Betul. Nah mungkin juga ada sih juga krim-krim lainnya yang bisa membantu bahan aktifnya seperti kayak azelaic acid, kojic acid yang fungsinya adalah sebenarnya cukup variatif sih. Ada yang menghambat daripada produksi melaninnya, ada yang menghambat transfernya. Jadi ketika melanin sudah diproduksi, bagaimana nih supaya si melanin ini tidak berpindah ke lapisan kulit dok? Ya jadi sangat canggih banget ya, bisa ya krimnya ya, itu ya? cara kerjanya bisa seperti itu, bisa menghambat produksi melaninnya, juga bisa menghambat transfernya gitu. Jadi biasanya memang dalam satu krim kecantikan itu atau krim yang untuk mengatasi masalah bintik hitam punya 2-3 campuran bahan aktif seperti itu, dan tentunya penggunaan sunscreen. Nah biasanya nanti ketika dikonsultasikan pasti akan ada serangkaian skincare yang bisa digunakan dari mulai membersihkan sampai terakhir krim yang bahan aktif untuk mencerahkan sampai ke kembali lagi melindungi skin barrier-nya dengan menggunakan moisturizer. Nah terus yang kedua treatment. Nah kalau kita bicara treatment, sebenarnya treatment itu adalah pilihan selanjutnya dok. Ya, jadi memang treatment pertamanya itu adalah choice ya? itu bukan pilihan pertama. Sebenarnya first choice-nya adalah dengan topical treatments atau dengan treatment krim ya gitu ya yang di rumah. Nah, treatment yang bisa membantu apa? Cukup banyak sebenarnya. Nah, kita bisa lihat nih bintik hitamnya seperti apa sih. Kalau memang bintik hitamnya seperti tadi kayak freckles gitu ya dok ya, atau pigmentasi-pigmentasi yang ada di permukaan kulit, kan bentukan flek pada wajah juga macam-macam ya dok ya. Betul. Ada bercak yang kelihatannya kok jelas, coklat banget gitu ya, batasnya juga tegas gitu ya. Nah, itu berarti lebih di permukaan. Nah, kita bisa lakukan treatment dengan simple chemical peeling. Itu udah sangat membantu gitu ya. Kita lakukan peeling, kita oleskan cairan kimia gitu ya beberapa menit ya. Tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri sekali lagi. Dengan pengawasan dokter harus ya. Harus di bawah pengawasan dokter gitu ya. Terus kemudian kita tunggu beberapa menit setelah tercapai gitu ya tujuan yang diinginkan. Setelah itu dinetralkan gitu ya, dibilas, bersihkan. Nah setelah itu nanti dirawat kembali kulitnya gitu ya. Terus dikontinue lagi dengan menggunakan skincare yang sudah diberikan oleh dokternya. Terus apalagi misalnya bisa juga dengan treatment laser. Nah tapi hati-hati juga, treatment laser ini sebenarnya juga bisa mencetuskan juga gitu. Karena kan tadi pencetus daripada
Ini bintik ya, hitam bintik adalah hitam UV, sinar UV. atau panas sebenarnya Ya. dok gitu kan, karena kan UV ketika diterima oleh kulit menimbulkan respon panas ya sebenarnya. Nah sama laser juga seperti itu cara kerjanya. Jadi hati-hati juga, kita tidak bisa melakukan treatment-treatment yang terlalu agresif sebenarnya untuk masalah pigmentasi ya atau masalah bintik hitam. Lasernya pun laser-laser tertentu dok, karena laser ini ya kalau kita bicara ada laser yang tidak merusak kulit atau laser yang non ablatif. Ada juga laser yang ablatif yang memang dia tujuannya adalah untuk membakar lapisan permukaan luar kulit gitu ya. Nah itu tentunya belum tentu cocok tuh untuk problem-problem yang melasma. Kita bisa pakai laser yang cenderung tidak melukai seperti itu. Atau dokter mau pakai salmon DNA juga bisa. Oh iya, salmon DNA juga bisa ya Betul, dok ya. sebenarnya Itu yang salmon DNA jadi salah satu choice satu juga. choice. Ya, salah satu pilihan treatment juga bisa juga. Terus apalagi kemudian bisa juga dengan kita kasih injeksi dok, injeksinya yang mengandung bahan-bahan Brightening aktif ya? yang bisa brightening juga bisa. Ya sekarang ini cukup booming sekali, kita menyuntikkan langsung ya ke area yang memang ada bintik hitamnya. Jadi misalnya area bintik hitam atau bercaknya di area pipi ya kita suntikan tuh bahan-bahan aktif yang misalnya kandungannya adalah vitamin C atau antioksidan lainnya yang punya fungsi untuk bisa mencerahkan kulit gitu ya, bisa untuk memudarkan, menyamarkan bintik hitam, kita suntikan. Seperti itu bisa. Nah, berapa lama sih pengulangannya gitu ya? Kira-kira biasanya kalau untuk masalah-masalah flek hitam itu bisa sekitar 3-4 minggu sekali. Sambil kita menunggu respon daripada treatmentnya, nanti semakin lama semakin berkurang ya? betul, lebih samar. Tentunya sih seringkali kalau bintik hitam tuh cenderung membandel dok. Jadi biasanya aku akan edukasi ke pasienku bahwa kalau kondisi bintik hitam harus sabar. Sabarnya dua-duanya. Butuh proses Butuh ya dok proses, ya. dokternya Butuh harus proses. sabar, pasiennya juga harus sabar. Jadi pasiennya harus sabar, apalagi dokternya harus lebih sabar ya. Karena kalau nggak pasti emosi jiwa juga kita. Karena bintik hitam ini adalah kondisi yang sering kali berulang dok. Jadi sering banget balik lagi. Misalnya pasiennya udah kita terapi dengan pemberian skincare gitu ya, kita kasih selama 2-3 bulan membaik, terus kita kombinasikan dengan terapi misalnya chemical peeling, laser dan sebagainya. Bagus hasilnya, pasiennya puas. Tapi nanti setahun 2 tahun kemudian kok balik lagi gitu ya. Pasien datang dengan bilang, dok ini kenapa nih kok balik lagi gitu. Terus kita edukasi lagi gitu. Jadi memang edukasi di awal tuh sangat penting sih kalau kita sebagai dokter ya. Jadi mungkin para pemirsa Simpo TV dan juga program Cantik itu pertama yang harus aku garis bawahnya adalah memang bintik hitam ini kondisi yang bisa berulang. Itu selalu yang aku informasikan ke pasien aku. Jadi kalaupun kita sudah melakukan treatment yang bervariasi gitu ya, jadi tetap aja kemungkinan akan bisa muncul kembali. Karena tadi mengingat faktor resikonya ada genetik, multifaktorial, ada hormonal ya kan, hormonal seringkali kadang kita nggak bisa kontrol. Terus yang ketiga tuh juga ada yang papar sinar matahari gitu. Kita juga nggak mungkin kan selamanya ada di dalam ruangan gitu. Dan sekarang malah visible light juga dok. Jadi cahaya yang visible. Oh dari HP, bener, dari komputer, HP, dari TV, bener, layar. Oh betul. Ini juga jadi salah satu penelitian terbaru ya. Penelitian terbaru saat ini kalau cahaya-cahaya yang terlihat atau visible light yang range cahayanya ada di 400 sampai dengan 700. Jadi kalau kita lihat handphone kita aja, kita nonton TV aja, kita kerja di depan laptop aja itu juga ada bahaya daripada visible light yang bisa mencetuskan bintik hitam juga gitu. Jadi ya sekarang kan semua orang apa-apa lihat handphone ya. Iya betul. Sekarang Sekarang lebih penting bawa handphonenya kan daripada kalau dompet nggak dibawa sekarang nggak apa-apa ya. Asal handphonenya ada gitu ya. Jadi ya kita sulit banget lah untuk bisa mengkontrol faktor-faktor tersebut gitu. Oke. Nah jadi pemirsa, tadi kita sudah dengar ya penyebab dari bintik hitam itu sangat multifaktorial. Lalu juga ada beberapa faktor yang memang kita tidak bisa memodifikasi secara internal. Tetapi kita bisa modifikasi untuk faktor-faktor eksternal ya dok ya, dan juga membutuhkan bantuan penggunaan sinar UV untuk mengurangi ataupun mencegah dari timbulnya bintik hitam. Nah untuk melakukan treatmentnya pemirsa jangan lupa untuk mengkonsultasikan dulu nih ke dokter kesayangan Anda, karena bagaimanapun setiap pasien memiliki kondisi wajah yang berbeda-beda dengan spesifik treatment untuk menghasilkan hasil yang lebih baik ya dok ya, lebih maksimal. Dan yang paling penting lagi nih dok, ini penting sekali, harus sabar. Karena bintik hitam ini nggak dalam satu kali kita treatment langsung hilang. Ini semuanya bertahap akan memudar. Pemirsa, demikian diskusi kita bersama Dr. Dona Angelica. Hari ini topiknya seru banget ya dok ya, mengenai bintik hitam. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cantik Beauty is for Everyone, hanya ada di Simpo TV.